Berapa hari yang lalu tuh gue nganterin istri ke penjahit. Jadi dia tuh bikin baju seragam karena ada temennya yang mau nikah dan dia dipilih menjadi bridesmaid gitulah. Terus yang nyebelinnya sepanjang perjalanan dan pulang dari si penjahit itu, istri gue ngomel mulu. Jadi ya dia ngomel kayak, aduh, males nih jadi bridesmaid, udah dikasih bahannya jelek, warnanya nggak bagus gitu, harus dijahit mahal lagi. Terus setelah acara itu nggak bakal dipakai lagi bajunya. Nah terus kan gue mikir ya, kayak anjir, terus ngapain gitu jadi bridesmaid? Kan gue mikir ya, jadi ya udah nggak usah jadi bridesmaid. Ngapain gitu melakukan sesuatu yang kita nggak suka gitu ya. Gue selalu heran dengan orang Indonesia yang kebanyakan nggak enak kan kayak gini. Tapi gini, dan setelah gue pikir-pikir, konsep bridesmaid dan satu lagi itu yang maid of honor itu kan konsepnya bukan khas Indonesia ya. Dia diambil dari budaya pernikahan di barat, terus dibikin ala-ala lah gitu, biar seru-seruan lah, tanda kutip seru-seruan, yang padahal nggak ada seru-serunya juga gitu. Merugikan buat pihak yang ada nikahan dan pihak teman-temannya juga gitu. Soalnya kalau nih kita lihat aja di dalam pernikahan yang menggunakan budaya asli Indonesia, entah itu budaya Jawa atau budaya lainnya, kan nggak ada gitu bridesmaid atau maid of honor gitu. Dan kebanyakan orang Indo kalau nikah pakai WO, udah ada dia tim profesional yang memang tugasnya memang menyelenggarakan acara pernikahan itu, sehingga sebenarnya maid of honor dan bridesmaid itu kan nggak diperlukan gitu loh. Karena kalau kita lihat budaya pernikahan di Eropa atau di Amerika, pokoknya di barat lah ya, di daerah-daerah tempat bule gitu, kenapa ada maid of honor, ada bridesmaid? Karena ketika si cewek itu mau nikah, dia ngadain acara pernikahannya itu dibantu sama si bridesmaid dan maid of honor gitu. Apalagi si maid of honor itu kan ketuanya bridesmaid lah kasarnya, dan dia yang paling bertanggung jawab buat ngebantuin si calon mempelai wanita ini nyiapin segalanya gitu, mau dari baju, catering, gedung, undangan. Bahkan kalau di pernikahan mereka kan sistemnya duduk satu meja berapa orang, mereka juga harus nentuin tuh siapa duduk sama siapa gitu, siapa yang duduknya deket ke panggung atau deket ke calon mempelai ya gitulah. Pokoknya mereka tuh ada kerja gitu, si bridesmaid dan maid of honor itu. Dan maid of honor juga bridesmaid itu ada kerjaannya masing-masing, dibagi-bagi kepala divisinya masing-masing. Nah kan itu jelas ya, ada kerjaannya. Nah sekarang di Indonesia mereka nggak ngebantuin apa-apa tuh. Mereka nggak ada kan, mereka ngebantuin hal-hal WO kayak gitu. Terus ya itu si calon mempelai wanita harus beli kain sebanyak itu buat dikasihin ke teman-temannya yang. Dan ini satu lagi ya, kalau di luar sana itu gerombolan maid of honor udah pasti cuma satu orang, tapi bridesmaid pun itu selected handful of people gitu, nggak nyampe 10 orang, karena namanya bridesmaid ya dipilih sebagai teman-teman dia atau keluarga terdekat si calon perempuan itu kan, calon mempelai wanita tersebut. Sehingga ya ini bener orang-orang yang udah paling deket, sehingga judulnya maid of honor gitu, honor, sebuah kehormatan dipilih, karena ya itu menunjukkan seberapa dekatnya hubungan kedua orang tersebut.
Tapi di Indonesia kan nggak kayak gitu. Di sini yang namanya bridesmaid itu bisa puluhan. Apalagi kalau eh, si si cewek itu anak Jakarta yang sesungguhnya gitu ya. Ada bridesmaid TK, bridesmaid SD, bridesmaid SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S1 non jurusan yang sama, eh, bridesmaid kantor pertama, bridesmaid kuliah S2, kan banyak tuh jadinya kan. Nah terus jadinya di berpuluh-puluh gitu, terus mereka nggak ada ngebantu sama sekali gitu, mau udah sebanyak itu. Eh, Berarti jumlah yang harus dikeluarkan jauh lebih banyak karena orangnya banyak gitu, kainnya harus banyak gitu. Dan ditambah ya, kalau di sana tuh maksudnya di luar ya, di apa tadi gue bilang, di Inggris atau di Amerika, pokoknya di barat lah. Kalau lo kepilih jadi maid of honor atau bahkan setidaknya jadi bridesmaid, itu kan sesuatu kehormatan dan mereka senang banget bisa terpilih karena itu kan menunjukkan betapa dekatnya si bridesmaid dan maid of honor itu dengan si calon mempelai wanita tersebut. Tapi kalau di sini kan jadi biasa aja gitu karena semua kepilih gitu. Semua mau dari jenjang pertemanan di fase kehidupan yang manapun pasti kepilih gitu. Jadi nggak ada apresiasi akan hal itu, sehingga yang terpilih jadi bridesmaid pun akhirnya kayak ya whatever lah gitu, jadi bridesmaid lagi. Bahkan ada yang jadi kesel gitu, ada yang udah bosen, kayak istri gue udah berkali-kali gitu jadi bridesmaid. Jadi ketika sekarang kepilih jadi bridesmaid itu nggak bukan hal yang istimewa gitu. Oh ya udahlah, whatever gitu, bodo amat. Ditambah mereka ngeluh lagi kayak anjing, dikasih kainnya jelek gini, bahannya warnanya jelek, nggak bakal gue pakai lagi buat ke kondangan yang berikutnya, terus harus ngeluarin ongkos jahit lagi mahal gitu. Itu kan jadi counterproductive gitu. Dan itu gue bingung sendiri ya, kenapa kita tuh kebanyakan melakukan hal-hal yang merepotkan diri kita sendiri gitu. Apa sih, kayak emang kayak orang-orang kita tuh nggak cukup susah apa kita nih, nggak, negara nggak maju-maju amat, tapi kenapa ditambah bikin ribet dengan hal-hal yang nggak penting kayak gini gitu. Yang baru saja lo dengerin adalah cuplikan dari episode lama dari podcast Bosan di Jalan. Kalau kalian penasaran dengan episode penuhnya, langsung aja dengerin podcast Bosan di Jalan episode kedua. Gua sengaja pengen ngasih hal yang berbeda hari ini karena kayaknya setelah beberapa minggu interview dan ngobrol sama orang, gue pengen balik monolog lagi, tapi karena gue lagi gak ada materi, gue pengen ngegali sebenarnya beberapa materi lama yang mungkin dulu ada tapi pendengarnya masih dikit ya. Dan gue pengen sharing aja beberapa yang sebenarnya menurut gue tuh lucu gitu. Dan beberapa kesalahan gue tahun lalu, gue pengen sharing lagi. Dan ya gue udah bisa ngedit dikit, jadi audionya mungkin lebih baik harusnya. Tapi kalau misalnya nggak baik-baik amat ya udah deh, gue minta maaf aja. Dan kalau misalnya kalian suka dengan konten kayak gini, silahkan kasih tahu gue di DM lewat Twitter atau email ke podcastbosandijalan@gmail.com. Sekali lagi di podcastbosandijalan@gmail.com. Dan ya siapa tahu gue nemu lagi klip-klip lama gue yang menurut gue layak buat di repost dan ditayangin ulang dan di apa ya istilahnya, di remaster kali ya. Pokoknya sekarang gue pengen nyoba beberapa hal baru sih, karena kayaknya gue udah punya sedikit kemampuan ngedit dan ya belajar ngedit audio, ngedit nini lah gitu. Ya harus coba gue praktekin lah ya. Dan ya udah, kayaknya kedepannya gue coba selang-selingin ada episode interview, ada episode remaster klip-klip lama, dan mungkin ada episode monolog juga gitu. Kayak gue sebenarnya kangen banget monolog. uh, banyak banget yang terjadi beberapa minggu ini,
dari hal-hal seremeh dan segeblek apa ya, CFD yang dimulai lagi dan padatnya minta ampun ya. Nah, itu kan kalau gue pengen marah-marah gue jadi lah itu tuh. Sampai hal-hal gede kayak eh ada beberapa pengalaman gue ngobrol sama teman-teman gue yang kejebak di beberapa negara lah ya. eh Ya gue dapet insight yang menarik sih tentang kayak di Australia tuh mereka sempat buka buka bentar lockdownnya, terus kasusnya naik dikit ditutup lagi gitu, dibilang second wave. Dan gue terkejut karena second wave buat mereka itu adalah 20 kasus baru atau gimana gitu, pokoknya eh, sangat dianggap serius banget lah gitu, kayak ya mereka menghargai nyawa orang banget sih. Dan ya kayaknya gua nggak mau ngomong ini deh, pokoknya yang terlalu gede kayaknya gua lay low dulu lah. Selama pandemi aja banyak orang ditangkepin cuma gara-gara komplain. Jadi ya, ya let's not do that man. Nah, gua I have everything to lose. Oke. Anyway, gua segitu dulu aja. Gua nggak mau banyak omong. eh, nggak mau banyak omong tapi lu udah ngomong 10 menit gitu. I don't know. Kerjaan lagi banyak banget dan ya pastinya gue nggak bisa meninggalkan itu begitu aja untuk podcast ini ya. Karena siapa gue gitu. So sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya gue tahu gue udah jadiin podcast ini seminggu sekali lagi, udah nggak 2 kali sehari lagi karena ya lah, lu tau lah gue ini manusia biasa gitu ya. Dan kalau misalnya kalian kesel akan hal ini ya, ngapain kesel juga gitu, yang dengerin nggak banyak gitu. Ya udahlah, oke. Kalau kalian dengerin episode ini, gue thank you banget. Let me know kalau kalian suka atau enggak, and I'll see you on the next one. Bye bye.